Ini adalah sebuah SUV legendaris dari merek Honda, yaitu Honda CR-V generasi ketiga tahun 2011. Bisa dibilang harga bekas mobil ini cukup bertahan, yaitu dari 120 sampai 160 juta. Pesaing mobil ini ada Nissan X-Trail T31, Mazda CX-5, dan juga Suzuki Grand Vitara. Tapi pada saat itu ya, mobil ini yang paling laku dibanding kompetitornya. Mau tahu apa aja alasannya? Ayo kita bahas satu persatu. Mobilnya kan CR-V, Compact Recreational Vehicle. Menurut gua rasanya bukan kayak SUV mas, tapi kayak sedan. Kita kikit nih. Wow. Sekali narik udah berapa tuh mas lari? Hampir 100. Hampir 100 Hampir 100, iya. Parah. Iya, lumayan. Jadi basicnya ini adalah CR-V generasi ketiga. Kode bodinya itu RE. Di Indonesia itu ada dua pilihan mesin, yaitu 2000 cc sama yang 2400 cc. Kebetulan mobil yang kita review ini varian yang 2000 cc yang automatic. Dan mobil ini udah dipakai tempur sama yang punya, kilometernya udah 228.000. Nah ini dia yang punya. Halo Mas Arsy. Halo Mas Alif. Wah Mas, aku mau nanya nih Mas. Siap, gimana Mas? Ini mobil udah kemana aja? Untuk tahun 2011 kilometernya udah gondrong banget ini. Lumayan. Karena dulunya emang dipakai daily banget ini mobil. Sebenarnya awalnya turunan dari nyokap sih. Dulu nyokap yang pakai harian, kerjanya di daerah Kerawang Cikarang sana. Nah, bisa kebayang lah, kurang lebih tiap hari pulang pergi sekitar 150 km. Itu minimal. Sebelum kita bahas desain, kita bahas mesinnya dulu ya Mas ya? Boleh. Nah ini dia mesin yang cukup legendaris di merek Honda, yaitu kodenya R20A 2000 cc 4 silinder. Tenaganya itu gede banget, 150 horsepower dan torsinya 197 Nm. Pada tahunnya, ini tuh mesin ini termasuk kenceng dibanding kompetitornya. Selama pemakaian ini, mesin ini tergolong awet atau rewel, Mas? Kalau untuk pemakaian di awal-awal tahun mungkin awet ya, dan efisien banget sih sebenarnya untuk dalam kota. Cuman kalau untuk luar kota, tenaganya menurut saya pribadi sih agak kurang. Kalau untuk dari perawatan mesinnya sendiri, itu dibilang susah-susah gampang ya, karena banyak yang masih awet juga, tapi punya saya ini udah pernah turun mesin. Di antaranya pernah ganti pompa oli, pernah ganti kerak as juga. Nah, yang paling sering kena sih itu di bagian kerak as sama pompa oli, itu rawan banget kalau ini mobil R20. Itu gara-gara kenapa ya Mas? Emang di R series tuh yang penyakitnya itu. Di masing-masing mesin Honda kan ada penyakitnya masing-masing, tapi kalau ini di bagian pompa oli sama kerak as gitu. Oke. Nah, untuk transmisinya ini ada dua pilihan ya Mas ya? Ada yang matic 5 speed sama manual 6 speed ya? Tapi manual cuma tersedia di R series-nya. Kalau yang K24-nya yang tipe tertingginya cuma matic aja. Oh, matic aja. Jadi ini kalau mau beli yang manual, belinya yang 2000 cc ini. Kalau ngomongin desain, kan kalau CR-V yang ini kan dijulukinya CR-V kura-kura ya? Betul. Nah itu setuju gak Mas? Atau yang apa sih yang ngebuat mobil ini tuh dijulukin CR-V kura-kura? Setuju banget sih kalau kura-kura, karena dari nama mobil saya sendiri nih, saya namanya kura-kura tapi dari bahasa Thailand. Jadi di Thailand itu namanya tuh Tao. Ini saya panggilannya Tao gara-gara bentuknya kayak kura-kura. Dari palanya yang agak kecil sama atapnya yang agak mirip rumah kura-kura lah, bisa dibilang gitu. Kalau cepernya ya dibilang ceper, nggak ceper-ceper banget, kayak kura-kura lah. Nah ini dia tampak samping dari Honda CR-V yang generasi ketiga ini. Menurut gue ya, desainnya ini masih compact banget. Jadi kan kalau CR-V yang baru kan bodinya udah agak kegedean. Nah ini masih compact, dan yang gue suka, dia ground clearance-nya masih tinggi. Meskipun nggak setinggi kayak di Suzuki Grand Vitara atau mobil lainnya, cuman ini untuk seukuran mobil yang karakter sedan banget udah tinggi lah ground clearance-nya. Jadi untuk luar kota masih aman banget. Nah untuk di mobil ini, peleknya udah diganti. Nah Mas, ini pakai pelek apa dan setup kaki-kakinya kayak gimana Mas? Untuk pelek sendiri, gue pakai replika dari White Sport TC105N. Kalau yang ini mungkin merek JF Luxury kali ya. Karena kan bannya udah tebel ini, aman lah, nggak pernah ada kendala sih. Kalau untuk kaki-kaki sendiri sebenarnya rata-rata standar. Yang diganti cuman dari per doang. Itu menggunakan per Toyota Corona Absolute untuk bagian depan, sama untuk bagian belakangnya pakai Toyota Kijang Innova. Terus hal yang gue suka ya, karena ini Honda yang lama gitu, apalagi CBU, jadi kualitas plat bodinya itu tebel banget. Bener.
Nggak kayak Honda-Honda yang baru yang di kelas CR-V pun bahkan masih agak tipis sebenarnya. Iya. Kalau ini tuh masih tebel banget, kuat lah. Gitu. Nah, salah satu yang gue suka di CR-V ini, dia itu desain lampunya tuh dari atas ke bawah. Sebenarnya ini SUV yang di tahunnya juga rata-rata desainnya begitu ya, memang ciri khasnya kayak gitu. Mulai dari X-Trail, Vitara, sama salah satunya ini, CR-V ini. Menurut gue unik aja sih, karena mobil-mobil baru kan rata-rata cuma di kanan dan kiri aja. Kalau desain belakang menurut gue ya, ini kura-kuranya makin dapet ya, karena bener-bener bulat gitu. Semok banget sih belakangnya. Semok banget, iya. Terus ya enaknya ya kalau misalnya di Honda baru kan rear defogger udah di downgrade gitu. Yeah. Enaknya di sini masih ada. Oh di sini handle-nya. Yeah. Nah. Untuk CR-V yang ini tersedia 7-seater gak sih? Untuk 7-seater ini biasanya bikin-bikinan ya kalau di Indonesia. Cuman kalau untuk di luar negeri nggak ada 7-seater sih. Jadi basicnya emang sebenarnya ini yang 5-seater, cuman rata-rata di Indonesia ditambahin 7-seater ya. Tapi kalau 5-seater, space bagasinya udah lebih dari cukup lah ya. Nah. Terus yang unik di belakang tuh, kalau saya lihat ada socket lighter. Ada socket lighter untuk katanya kan mobilnya kan CR-V, Compact Recreational Vehicle. Nah dia katanya buat naruh kulkas di belakang gitu. Oh, emang cocok juga ya buat camping nih mobil. Benar. Oke. Nah mas, kita bahas interiornya ya mas. Boleh, boleh. Wah, di interiornya ini nyaman banget menurut saya. Karena space-nya itu lega ya. Iya, benar. Space-nya lega banget. Benar. Udah gitu karakter Honda, dia nggak kulit armrest. Bener gak sih? Iya, di tahun ini masih armrest-nya nggak ini ya. Nggak berdua, sendiri-sendiri dia. Dan kalau sekarang kan juga tengah dia. Iya sih, enak. Bahkan sekelas Jazz juga dikasih armrest kayak gini loh. Oh iya Jazz ya? Iya, Jazz yang GE ya. Enak juga ya. Iya. Terus yang gue suka dia tengahnya bolong gini. Iya, kalau dari kanan bisa lewat kiri, jadinya nyebrang. Terus kalau yang nanya rem tangannya di mana? Rem tangannya di adanya kaki. Rem kaki. Iya. Di tengah juga ada tempat penyimpanan yang banyak banget. Kompartemennya banyak banget ya. Banyak. Ada satu di sini. Ini udah agak-agak lama ya. Dua di sini, terus ini buat naruh kartu. Di bawah sini ada. Di sini ada dua. Di kanan kiri juga bisa naruh minuman sama semacam majalah kali ya. Iya, bisa. Itu udah lebih dari cukup loh. Di tengah juga buat naruh duit ada, di kanan naruh duit ada juga. Dua. Di sini bisa naruh kacamata atau enggak bisa jadi conversation mirror Honda bilangnya. Oh. Jadi buat ngobrol sama yang belakang. Kalau yang baru dia kamera soalnya. Kamera yang ini kan masih agak kaca ya. Iya. Canggih juga pada zamannya. Lumayan. Terus untuk head unit ini bawahnya emang single din ya? Yang untuk 2000 cc dia single din karena di sini dia single din nih buat naruh duit. Di sininya dia AC-nya single zone. Kalau yang 24-nya dia dual zone baru. Oh. Dia full kalau yang 24. Untuk CR-V yang Mas Kuido kan udah pasti kan banyak yang di downgrade tuh. Benar. Nah, bedanya apa sih Mas kalau yang kayak pasar Jepang gitu yang nggak di downgrade atau pasar Australia gitu? Nah, sempat nanya-nanya sih sama dealernya waktu itu. Salesnya bilang kalau masuk Indonesia yang Jepang yang bisa harganya mahal banget. Di saat itu aja waktu itu nih harganya kurang lebih 270 belum mau pajak. Kalau mau pajak kan 340-an sekian. Kalau yang Jepang bisa 500. Itu bedanya ada di heater kursi. Terus kursinya elektrik pasti lah ya, yang 2024. Terus dia ada VSA kalau di Honda, atau TCS atau TSC ya kalau Toyota bilangnya. Iya, terus dia di tombol setirnya juga bisa dimanja-manjain lah tangan kita. Terus ada cruise control, ada temperatur luar, ada navigasi dari head unitnya, terus heater ke kaca spion kali ya. Oh. Itu. Sama sunroof. Oh, sunroof juga ada ya Mas ya? Iya, sunroof ada. Wih, keren juga ya. Tapi kalau ngomong-ngomong banyak juga yang di downgrade ya kalau jauh banget. Mungkin ya buat harga sama biaya produksi kali ya. Mungkin lebih ke market kali ya Mas ya. Nah kalau di panel instrumen nih dia masih analog. Terus ini Mas sudah dipasangin apa nih? Ditambahin Luffy itu Mas untuk bantu ini aja sih karena kan temperaturnya kadang kurang akurat gitu. Untuk Matic-nya ini 5 speed ya Mas? 5 speed. Responsif gitu? Cukup lah, lumayan. Yang enak sih ya kalau di CR-V ini
posisi nyetirnya tuh kayak sedan banget. Benar. Sedan banget. Dia dari setir juga udah tilt teleskopik, terus juga ini bisa apa sih, adjustnya jauh banget kan. Oh, lebih fleksibel nih. Joknya juga nyaman. Gue udah nggak sabar nih pengen tes drive. Boleh Mas. Langsung Ayo. gas aja ya. Muter aja kali kita ya. Muter. Nah, sekarang gue lagi test drive nih Honda CR-V ini. Menurut gue rasanya bukan kayak SUV mas, tapi kayak sedan. Iya, bener. Karena nih dari posisi nyetir deh, ini mobil selonjoran gitu kayak khasnya sedan lah. Jadi kita untuk jarak jauh itu nggak pegel. Terus untuk visibilitas karakternya seperti mobil tua karena masih luas banget. Iya, khasnya mobil zaman dulu gitu ya. Iya. Nggak kayak sekarang sipit-sipit gitu. Iya. Atap pendek atas, ini headroom Iya. masih enak. Dan dashboard juga cukup rendah. Bener. Terus menurut gue yang kayak sedan lagi tuh bantingan suspensinya. Jadi dia empuk tapi bukan empuk yang ngayun kayak mobil-mobil SUV leather frame yang lain. Iya. Empuknya tuh empuk yang ributnya cepet dan rigid. Nah itu yang dibutuhin di mobil sedan supaya handlingnya bagus. Gitu. Dengan ini shock bawaannya kan agak karakternya keras, pernya lumayan lembut. Iya. Yang depannya itu dia McPherson Strut, yang belakangnya double wishbone kalau gua nggak salah ya. Oh berarti full independent dong ini. Iya, benar. Mantep. Untuk kegedepan kabin ya mas, menurut gua standar lah ya untuk Standar. iya, maksudnya dibilang superior banget nggak, tapi dibilang berisik juga enggak ya. Ya layaknya tahun segini lah ya. Iya tahun segini. Yang penting dalam nggak keganggu sih dan suara musiknya cukup kedep. Ya kalau di compare sama mobil baru kadang-kadang kayak sakit hati juga sih, kayak aduh audionya kurang, ke depan Iya. kurang, tapi untuk tahun ini waktu itu juaranya sih Iya. dibandingin mobil yang seharga yang sama atau Iya, di bawahnya. Sama karakter Honda banget kira direct. Biasanya mobil lain tuh kan kalau belokin setir secara agresif ada delaynya. Sedangkan kalau Honda langsung loh. Tuh. Gile gitu. Ini enteng, setirnya? Enteng. Karena EPS mas. Kalau yang Oh. 24 dia hydraulic. Malah downgrade ya itu namanya. Iya, perawatan sih lebih enak ya. Cuman Iya. kalau yang ini kan enteng enaknya. Direct cuman kecil mas, kalau puteran susah. Oh iya. Ngomongin tenaga mesin ini karakternya Honda banget mas. Iya. Karena dia di bawahnya boyo. Atasnya VTEC Atasnya kick-in ya. nendang. Atasnya nendang. VTEC kick-in. Kita kikin. Jadi kalau untuk di dalam kota memang harus agak dalam-dalam injeknya. Cuman Iya. kalau di tol ini ngacir banget pasti ya. Iya. Lari 140 bisa RPM 2000 kali ya. Gila. Udah kayak diesel. Iya, udah kayak mobil-mobil yang buat touring. Kita kikin nih. Oh iya. Iya, karakter tuh Honda banget. Beneran, kalau di bawah 3000 dia tenaganya kurang. Di atas 4000 baru nendang. Iya. Nah, Tadi sekali narik udah berapa tuh mas lari? Hampir 100. Hampir 100. Hampir 100, iya. Parah. Iya, main. Apalagi yang 2400 ya mas. Iya, Apalagi bawahnya. kan kodenya K24 tuh ya. Iya. Layaknya mobil daily ya masih. Iya, like mobil daily masih nyaman banget. Bantingannya nggak ada kayak mobil dipendekin. Enggak. Ini mobil lempeng loh. Iya. Bukan yang bukan. Heeh. Mobil ini lempeng. Makanya pede gue kalau pakai buat jalan biasa gitu atau ngetol cepet tuh enak banget pakai. Iya. Jadi buat satset mobil ini stabil banget ya. Bener. Kalau dari kaki-kaki sih gue bukan tipe yang kayak ngincer bantingan atau apa gitu sih. Yang penting emang pemakaian masih bisa buat daily, Iya. nggak ngurangin fungsi lah yang penting. Iya. Karena kalau misalnya mobil SUV dikandasin sampai total ya ngapain beli Iya, SUV itu dia. sih. Jadi sebisa mungkin lu modifikasi itu jangan sampai menghilangkan fungsi dari mobil itu sendiri ya. Iya, kan kita kan beli mobil kan ada kegunaannya. Iya. Kecuali buat kontes ya, nggak ada masalah Iya. kalau kontes, terserah. Tapi kalau saya sih pemakaian buat sehari-hari pribadi karena kebutuhan juga. Oke. Tapi menurut lo sendiri kalau buat daily ini mobil worth it gak? Dan penyakitnya kira-kira apa aja sih kalau orang yang mau beli mobil ini gitu? Kalau buat daily worth it atau enggak, tergantung nih target pasarnya siapa mas. Oke. Karena kalau misalnya anak muda yang masih kuliahan, menurut gua agak-agak nggak relevan ya. Oke. Karena di bagian biaya perawatannya sama konsumsi BBM-nya. Oke.
tangkinya gede loh ini, 70 liter ada. Buset, berarti kalau full tank isi Pertalite berapa tuh? Nggak pernah isi Pertalite, alhamdulillah. Pertama. Pertama minimal, tapi kalau nitro waktu itu pernah tembus 1,2 atau 1,3 Gila. dari kosong banget tuh. Gila. Kalau untuk perawatannya sekalinya minta mahal gitu. Oke. Cuman ya ini kayak yang Mas pakai ini kan kaki tetap senyap, enak kan. Tapi jangkanya bisa lama kan ya kaki-kaki? Lama-lama, lumayan lama. Untuk pajak berapa Mas? Pajaknya dia di 3,4 kalau 3,4. saya sih. Karena kan di Provinsi DKI juga ya, di Jakarta. Jadi intinya kayak gitu guys, apakah worth it kalau misalnya kalian mau mengeluarkan uang untuk bensinnya, worth it aja karena mobil ini memang nyaman, fun to drive dan sporty sih. Kalau buat kalian yang sering keluar kota atau misalnya udah kerja sebagai ya levelnya udah lumayan lah ya, layak untuk mencoba sih mobil ini karena rasanya udah premium banget ya untuk harga mobil yang lumayan ya bisa dibilang diantara sekarang kan lumayan terjangkau lah ya. Pas sekarang. Itu sih paling. Jadi thank you Mas sudah boleh dipinjemin mobilnya. Aman, sama-sama Mas. Sampai jumpa di kendaraan tempur berikutnya. Dadah. Yuk.